Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita boleh melewati malam dalam peristirahatan kita, dan pagi hari ini dapat dengan segar, semua karena kasih Tuhan. Kita mau membaca merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 115. Kita lanjutkan pembacaan kita, Mazmur 115. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 115, perikopnya kemuliaan hanya bagi Allah. 1, 2, 3. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke dalam tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Wow, dahsyat firman Tuhan, luar biasa pada pagi hari ini. Orang yang hidup, orang yang bernapas, orang yang percaya, orang yang takut akan Dia memuji Tuhan. Orang mati nggak bisa memuji Tuhan. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang hidup masih ada kesempatan untuk memuji Tuhan, dan kesempatan itu mau kita gunakan dengan baik. Ada amin. Loh, coba kita lihat kiri kanan yang di rumah masih hidup, masih bernapas. Pujilah Tuhan. Amin. Ya, dikatakan di ayat 18, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Akan ada waktunya kita nggak bisa memuji Tuhan. Ya, dikatakan orang-orang mati nggak mungkin memuji Tuhan, sudah nggak bisa. Jadi selagi kita hidup, adakah kita mempergunakan kehidupan ini dengan baik? Ya, dan kita orang-orang yang memuji Tuhan adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Ayat 12 berkata, Tuhan telah mengingat kita. Mengingat artinya apa? Peduli, diperhatikannya kita. Dia tahu keadaan kita, Dia bersama dengan kita. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan memberkati Bapak Ibu, amin. Yang di rumah, ini firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan ingat akan keadaan saudara. Hari ini saudara bergumul, Tuhan tahu. Hari ini ada yang di antara kita, di antara saudara, ya sakit, ya terpapar virus corona, COVID-19 ini. Tuhan tahu, Dia ingat, dan Dia punya kuasa untuk memberkati, menyembuhkan, memulihkan hidup kita manakala kita datang kepadanya. Orang-orang yang takut akan Tuhan artinya orang-orang yang bersandar kepada Tuhan.
Ya, orang-orang yang percaya kepadanya, yang takut akan Dia, maka akan mendapatkan pertolongan. Di ayat 11 berkata, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Wow. Kita bernapas memuji Tuhan, amin. Ya, kita yang takut akan Dia, diingatnya, yang bersandar kepadanya, bukan hanya sekedar diingatnya, tetapi kita yang percaya diberinya pertolongan. Jangan kecewa dalam hidup ini. Jangan putus asa dalam hidup ini. Seberapa besar beban pergumulan kita, seberapa besar beban pergumulan saudara, ada Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalanmu, jauh lebih besar dari pergumulanmu, jauh lebih besar dari permasalahan hidup ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang berkuasa, yang selalu menyertai kita. Dia Immanuel. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dia pernah berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan bersama dengan kita dan Dia menolong kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Memang kadang-kadang persoalan pergumulan yang kita hadapi, beratnya beban ini, ya, adanya duka cita karena ada orang yang meninggal yang kita kasih, kadang-kadang membuat kita sepertinya Tuhan tidak ada di pihak kita. Kadang-kadang kita merasa seperti kita kok kalah, dikalahkan oleh zaman ini, dikalahkan oleh persoalan ini. Sehingga akan ada pertanyaan seperti dalam ayat 2. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Sepertinya Allah membiarkan. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan kita. Amin. Lihat kiri kananmu dan katakan, Allah tidak pernah membiarkan. Allah tidak pernah membiarkan. Tidak pernah. Bagaimana mungkin Allah membiarkan kita, kemudian hanya menonton kita waktu kita berduka, waktu kita sakit, dan Tuhan hanya berkata, sakit nih ye? Nggak mungkin. Dia tahu kapan waktunya Dia menolong kita. Itu sebabnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, buru-buru. Tidak. Pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Amin. Luar biasa. Dia sudah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktu untuk lahir, ada untuk mati. Ya, ada waktu menang, ada juga waktu kalah. Ada waktu dapat rezeki yang luar biasa, ada waktunya untuk bangkrut. Sekarang ini masa-masa sulit, usaha, bisnis semua sulit. Ini ada waktunya. Tapi akan ada waktunya pemulihan itu. Ya, orang yang datang kepada Allah, datang kepada Tuhan, dia akan mengalami pemulihan. Ya, Tuhan berkuasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah kita hidup, Allah kita luar biasa, Allah kita di surga. Dikatakan ayat 3, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dan luar biasa, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita ketika Dia merancangkan segala sesuatunya. Firman Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasaan, kehancuran dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan supaya kita umat manusia ini menderita. Tetapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Ada damai sejahtera kepada setiap kita yang takut akan Dia, yang menyembah Dia, yang memuliakan Dia, yang bersandar kepada Dia, yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dia akan mengalami damai sejahtera. Bukan berarti nggak ada persoalan, ya, bukan berarti tidak ada tantangan, ada. Tetapi di dalam persoalan, dalam pergumulan itulah kita pun dapat menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa tahu kadang-kadang ya yang terjadi ya, kedahsyatan Allah itu justru ketika kita berada di dalam masa sukar, ketika kita berada dalam badai. Di situ kita baru lihat kekuasaan Tuhan. Mengapa? Di situ kita disadarkan ketidakmampuan kita.
Kalau kita tidak mampu, kita hanya berharap ke siapa? Hanya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita coba lihat, ketika kita hebat, ketika kita punya semua, banyak sekali orang-orang tidak mengandalkan Tuhan. Merasa dirinya hebat, pikirannya pintar, luar biasa, mengandalkan diri sendiri, punya rancangannya sendiri. Tapi segala sesuatu kalau dilakukan oleh umat manusia tanpa bersandar kepada Allah, maka sia-sialah. Menara Babel, kita lihat, mulai manusia itu membuat sesuatu yang wow, luar biasa. Tetapi yang tidak sesuai dengan firman Allah akan mengalami kehancuran. Beberapa waktu yang lalu berita, di satu negara tertentu telah berjuang membuat sesuatu alat yang bisa nanti menghidupkan orang mati. Dan banyak orang-orang mati yang punya uang sudah daftar. Kalau nanti mereka mati, maka akan diawetkan dulu sampai nanti penemuan itu berhasil dan mereka hidup lagi. Wih, hebat ya teknologi ya. Tapi hati-hati, teknologi yang tidak di dalam Tuhan hanya akan menghancurkan dunia ini. Hanya akan menghancurkan dunia ini. Ada orang mungkin punya rancangan mau buat ini, campuran ini, apalah yang macam-macam lah, saking teknologinya hebat. Ya, zat kimia campur ini, campur itu. Tetapi karena tidak mengandalkan Tuhan, mengalami kehancuran, bahkan membunuh banyak orang. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada orang akan berkata kepada kita ketika kita menghadapi masa sukar, di mana Allahmu? Kok hidupmu seperti itu? Jangan sedih, jangan tawar hati. Kadang-kadang kita sudah berjuang di dalam kebenaran, tapi sepertinya kok yang berkuasa adalah ketidakbenaran itu. Kok berkuasa adalah yang pendusta-pendusta itu. Kok yang berkuasa adalah mereka yang main tipu-tipu itu. Tetapi akan ada waktunya, kebenaran itu akan muncul. Amin. Tinggal nunggu waktu aja. Kebenaran akan muncul. Sebab Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki Allah? Dia menghendaki kita berbahagia, Dia menghendaki kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Wah, luar biasa ya. Kalau kita melihat karya Allah yang luar biasa, layaklah kita bersyukur. Itu sebabnya dikatakan, hai orang Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, puji Tuhan. Hai orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Hai hamba-hamba Allah, pujilah Tuhan. Amin. Hai Ebenezer, pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, tidak ada yang terjadi begitu saja tanpa diketahui oleh Allah. Dia melihat, Dia tahu, dan Dia izinkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melandasi perjalanan hidup kita. Andalkanlah Tuhan, pujilah Tuhan, datang kepadanya. Jangan takut ketika orang bertanya, di mana Allahmu? Allah ada. Dia bersama dengan kita, Immanuel. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kita berjalan bersama dengan Dia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita berbeban berat, ketika kita hampir putus asa, kita datang kepada Dia. Serahkan hidup, naikkan doa permohonan dengan penuh ucapan syukur. Dia Allah yang hidup itu mendengar doa kita dan menjawab tepat pada waktunya. Hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Kita serahkan khusus persidangan hari ini terakhir, supaya kehendak Tuhan saja yang jadi. Permohonan kita supaya semua baik. Tetapi apa yang akan terjadi, kita mau ikuti kehendak Dia. Kita naikkan satu pujian.